Pribadi Yeshua adalah pribadi Yahweh sendiri yang menyatakan diri secara nyata kepada manusia. Ini bukan konsep baru, melainkan inti dari pewahyuan ilahi dalam seluruh kitab suci. Namun, sangat banyak orang meyakini bahwa Yeshua dan Yahweh merupakan dua pribadi yang berbeda. Tuhan miliki banyak pribadi. Apakah benar seperti itu? Sebelum kita ulas, benar atau tidaknya keyakinan tersebut, mari kita fokus untuk menelaah apa yang dimaksud dengan kata pribadi. Secara bahasa, etimologi dan umum. Kata pribadi berasal dari bahasa Latin, persona, artinya topeng atau peran yang dikenakan seseorang di atas panggung teater, namun kemudian berkembang menjadi identitas dan kesadaran diri yang utuh. Definisi pribadi secara umum adalah seseorang yang memiliki kesadaran diri, kehendak, pikiran, emosi, dan kemampuan untuk berelasi. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami siapa dirinya sebenarnya, apa identitasnya, dari mana asalnya, apa tujuannya, dan bagaimana hubungannya dengan yang lain. Dalam kehidupan manusia, bayi atau anak-anak belum memiliki kesadaran diri penuh. Sedangkan orang dewasa sadar siapa dia, apa tugasnya, tujuannya, nilainya. Kesadaran diri ini membuat seseorang bertanggung jawab, tidak bingung dengan identitasnya, dan tidak hidup dalam penipuan diri. Pribadi juga memiliki ciri kehendak dan tujuan. Kehendak adalah keputusan batin seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu adalah keinginan sadar yang diarahkan untuk bertindak. Dalam makhluk berkepribadian, kehendak adalah daya dorong dalam diri untuk memilih, menolak, merencanakan, dan bertindak sesuai dengan keputusan hatinya sendiri. Sedangkan tujuan adalah visi yang jelas dan disadari dari mengapa sesuatu dilakukan, apa hasil yang diharapkan, kemana seseorang mengarahkan hidupnya. Selanjutnya, ciri pribadi yang miliki. Pikiran dan pengertian. Pikiran adalah kemampuan batin untuk memproses informasi, memahami, mengingat, menimbang, dan mengambil keputusan. Pikiran mencakup pengetahuan, apa yang diketahui. Pemahaman, cara menghubungkan pengetahuan. Pertimbangan, menilai benar atau salah. Baik atau jahat. Rencana, menyusun langkah untuk mencapai tujuan. Pikiran aktif adalah tanda seseorang adalah pribadi, bukan benda mati atau kekuatan buta. Pengertian adalah kemampuan untuk memahami kebenaran, mengerti maksud tersembunyi, dan menafsirkan hal-hal yang mendalam. Pengertian bukan sekadar tahu apa, tapi mengapa dan bagaimana. Pengertian adalah buah dari pikiran yang dalam. Selanjutnya, ciri pribadi yang memiliki emosi. Emosi adalah respon batin yang dalam, yang muncul secara sadar terhadap sesuatu yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan. Ciri khas emosi berkaitan dengan perasaan jiwa, terkait erat dengan nilai dan hubungan. Menyatakan apa yang dikasihi, ditolak, disukai, dibenci, disedihkan, atau dibanggakan. Hanya pribadi hidup yang bisa mengalami emosi. Energi, hukum, atau konsep tidak punya emosi. Terakhir, penjelasan ciri pribadi memiliki relasi. Relasi adalah hubungan dua arah antara satu pribadi dengan pribadi lainnya yang ditandai dengan interaksi, komunikasi, perasaan, tanggapan, dan keterikatan. Dari semua yang kami uraikan dan penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan pribadi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Apakah firman Yahweh yang menjadi manusia diartikan sebagai pribadi yang berbeda? Tidak.
Yeshua tidak dapat diartikan sebagai pribadi yang berbeda dari Yahweh. Sebaliknya, firman itu adalah Yahweh sendiri. Penafsiran bahwa firman adalah pribadi berbeda dari Yahweh akan bertentangan dengan inti ajaran kitab suci yang menyatakan bahwa Yahweh itu Esa. Mari kita jelaskan setahap demi setahap dan detil, dengan dasar yang kuat dari Alkitab dan logika rohani. Yohanes 1 ayat 1 menyebutkan, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim." Yohanes 1 ayat 14 menyebutkan, "Dan firman itu telah menjadi daging dan berdiam di antara kita." Kata firman, dalam Yunani, logos, bukan makhluk lain, bukan pribadi lain dari Yahweh, tetapi Yahweh sendiri dalam ekspresinya yang aktif dan hidup. Logos, paps, firman hidup, ucapan aktif Yahweh yang keluar dari pribadinya. Logos bukan pribadi lain, tapi Yahweh yang sedang menyatakan dirinya. Logos kemudian menjadi Yeshua dalam Yohanes 1 ayat 14. Kata firman dalam Yohanes tidak asal pilih, tapi mengandung kekuatan penciptaan dan pewahyuan Yahweh secara pribadi dan aktif. Logos bukan pribadi lain dari Yahweh, tapi Yahweh sendiri dalam ekspresi yang bisa dilihat, didengar, dan dikenal. Dalam seluruh kitab suci, firman Yahweh bukanlah pribadi terpisah, tapi adalah ekspresi dari pikiran, kehendak, kuasa, dan keberadaan Yahweh sendiri. Contoh, Yahweh berfirman, maka terang jadi. Dari Kejadian 1. Firman-Nya menciptakan, memerintah, dan menyatakan siapa? Dia. Mazmur 33 ayat 6 menyebutkan, oleh firman Yahweh, langit telah dijadikan. Ketika firman menjadi manusia, bukan berarti Yahweh mengutus makhluk lain, tapi Yahweh sendiri hadir dalam daging manusia. Inilah yang disebut inkarnasi atau penjelmaan. 1 Timotius 3 ayat 16 disebutkan, Elohim telah dinyatakan dalam daging. Yang menjadi manusia bukan pribadi yang berbeda, tetapi Yahweh sendiri yang menyatakan dirinya sebagai manusia bernama Yeshua. Jika firman adalah pribadi berbeda dari Yahweh, maka muncul masalah besar. Menyebut dua pribadi ilahi. Akibatnya bertentangan dengan Ulangan 66 ayat 4. Yahweh itu Esa. Menyembah Yeshua sama dengan menyembah ilah lain. Akibatnya penyembahan menjadi politeistik. Keselamatan dalam nama Yeshua bertentangan dengan Yesaya 43 ayat 11. Di luar aku tidak ada penyelamat. Maka sangat tidak benar jika dikatakan bahwa firman adalah pribadi yang berbeda dari Yahweh. Firman itu bukan pribadi lain, melainkan pribadi Yahweh sendiri yang keluar menyatakan dirinya kepada manusia. Ibrani 1 ayat 3 menyebutkan, Dia adalah sinar kemuliaan dan gambar dari keberadaannya. Yeshua bukan utusan dari luar, tetapi gambar dari keberadaan Yahweh sendiri. Firman menjadi manusia bukan penciptaan pribadi baru, tapi penyingkapan pribadi Yahweh dalam rupa manusia. Satu pribadi yang sama, dahulu tak terlihat, kini menjadi nyata dalam Yeshua HaMashiach. Yeshua bukan sekadar utusan, bukan pribadi kedua, dan bukan bayangan ilahi. Yeshua adalah firman itu sendiri, logos yang hidup, pribadi Yahweh yang menjadi nyata. Melalui Yeshua, kita tidak lagi menebak siapa Yahweh, sebab dialah Yahweh yang turun menjumpai manusia. Maka jangan ragu, jangan terpecah, dan jangan menyembah dua pribadi. Yeshua adalah Yahweh, dan Yahweh adalah Esa. Dialah firman yang menjadi manusia, agar manusia mengenal Elohim secara nyata. Semoga singkat ini memberi penerangan bermanfaat kepada saudara. Yeshua HaMashiach memberkati.
Amin.